Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaiji. Saya mahasiswa IKIPG Pontianak dari Prodi Teknologi Informasi. Dan di sebelah saya, perkenalkan untuk Abang Bagus, silakan. Perkenalkan, nama saya Bagus Rashid. Saya dari Prodi TIK semester 3. Oke, terima kasih Bang Bagus. Untuk kawan-kawan yang belum tahu, untuk narasumber saya kali ini adalah teman lama saya. Oke, Abang Bagus, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kali ini, di podcast kali ini, saya akan membahas tentang interaksi manusia dan komputer di bidang hiburan. Biar kawan-kawan tidak kebingungan apa itu interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer, meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antar muka pengguna komputer agar lebih mudah untuk digunakan oleh manusia. Untuk lebih jelasnya, apakah Abang Bagus ada pendapat lain interaksi manusia dan komputer di bidang hiburan? Nah, di sini bagi saya di bidang hiburan itu diperkenalkannya saya dengan dunia game. Nah, di mana di dunia game ini waktu usia saya masih kecil, mungkin waktu itu masih kelas 4 SD ya. Oke. Nah, di mana waktu itu diperkenalkannya dengan game Point Blank. Nah, di mana waktu itu saya diperkenalkan dengan game itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang dari game itu sampai menciptakan banyak hal positif sih. Oke. Jadi menurut Abang Bagus tadi adalah interaksi manusia dan komputer di bidang hiburan berkaitan dengan dunia game gitu. Kata Abang Bagus juga, dengan bermain game bisa menghasilkan dampak positif. Untuk dampak positifnya apakah lebih bisa dijelaskan gitu kan, biar kawan-kawan yang lebih menonton video ini bisa lebih jelas gitu. Kalau bermain game itu menghasilkan dampak positif gitu. Untuk Abang Bagus, silakan. Oke, baik. Ini maksud dari hal positifnya, dan saya pun diperkenalkan dengan game Mobile Legends. Nah, di mana waktu itu tahun 2016 saya dipertemukan dengan game itu. Hal positif yang dapat saya ambil dari game ini itu seperti saya menghasilkan uang atau kelebihan itu tersendiri. Dalam artian saya melakukan hal seperti live streaming ataupun melakukan seperti perjokian. Perjokian tersebut kita itu melakukan bantuan kepada orang, terus orang itu memberi imbalan. Seperti itu, kayak membantu hal game lah. Nah, dari live streaming pun mendapatkan uang juga, seperti kayak kena gift, terus kena kasih hadiah lah intinya, karena kita memberikan cara bermain yang betul gitu, ataupun bisa membantu orang lah cara bermain supaya lebih baik gitu. Oke. Jadi menurut Abang Bagus tadi, dia sudah mengenal dunia game itu dari 2016 gitu kan. Dia juga menggunakan live streaming untuk meluangkan biar gamenya itu berdampak positif gitu. Kalau boleh tahu, Abang Bagus ini mengenal dunia live streaming itu pada tahun berapa? Ya, saya diperkenalkannya dengan dunia live streaming ini mungkin seingat saya waktu tahun 2019 ya. Nah, di mana 2019 ini saya dikasih orang tua saya seperti tripod, terus sebuah laptop. Nah, di mana laptop ini untuk hal kayak streaming saya, terus dari tripod saya untuk langsung face ke muka saya. Oke gitu. Nah, dari hasil streaming saya ini alhamdulillah lah sampai sekarang ada penghasilan juga bagi saya sampai sekarang. Jadi Abang Bagus ini untuk live streaming itu menggunakan laptop gitu kan? Ya, Untuk merekamnya itu menggunakan tripod. ya. Kalau untuk bermain game itu menggunakan apa? Nah, HP itu atau tablet gitu? itu ada HP tersendiri. Terus ini kan dari sistem 2 HP ya. Di mana satu HP ini khusus untuk game, satunya untuk khusus kamera gitu. Oke. Dari HP itu bisa dijadikan sebuah penghasilan lah bagi saya. Oke.
Jadi dari pembuatan video tadi kan sudah menggunakan laptop gitu kan. Ya, laptop. Untuk pengeditan videonya hingga jadi seperti video jadian itu yang ada di YouTube dan live streaming itu editnya macam mana bang? Hingga jadi seperti sampai sekarang bisa berkembang gitu. Bisa dijelaskan? Oke, baik. Di sini dari streaming saya tadi kan sudah dibilang bahwa streaming saya melalui laptop maupun HP dan tripod saya. Nah, dari hasil streaming saya tadi, saya itu pemrosesannya melalui PC. Itu editnya saya menggunakan Adobe Premiere Pro, dimana editan ini bersifat HD lah yang lebih jelasnya. HD ini tidak buram atau tidak, itulah intinya. Nah, dari hal tersebut saya mengedit dan menutup apa hal yang tidak berkenan lah bagi orang-orang, mungkin dari ucapan bahasa maupun hal-hal yang negatif lah. Nah, di situ saya mengedit untuk menutupnya. Dan dari setelah saya mengedit itu, saya upload ke YouTube. Nah, dari habis saya upload ke YouTube ini, banyak pemasukan ke saya, seperti like, terus komen. Dari hal tersebut mendatangkan sponsor-sponsor bagi saya, di mana sponsor tersebut mendatangkan keuntungan. Nah, keuntungan tersebut membuat saya makin berkembang dalam hal tersebut, maupun dunia game saya, maupun hal-hal yang saya inginkan lah, dan termasuk untuk kuliah saya juga. Oke, berarti tadi dari bermain game itu bisa menunjang pekerjaan juga gitu kan? Iya. Selain Bang Bagus ini live streaming, itu memang hobi itu sendiri atau memang kebutuhan atau memang permintaan dari view abang gitu untuk live streaming ataupun joki itu? Ya, baik. Lebih tepatnya itu emang hobi sih dari kecil, dimana hal itu hobi saya semenjak sekolah-sekolah juga, dimana sekolah saya juga waktu itu sedikit terganggu lah ya, tapi enggak sampai sekarang. Oh iya. Dimana hal tersebut, hobi itu menjadi pemasukan lah untuk saya. Dari hal tersebut saya sudah mengenal teknologi, dan dimana teknologi sekarang kan makin berkembang. Kalau saya mau memanfaatkan teknologi tersebut, mungkin untuk kedepannya bisa lebih baik lah ya. Dan untuk game online atau sebagainya lah, mudahan aja kedepannya tidak bakalan hilang dan terus berkembang di Indonesia ini. Kembali ke yang tadi ya, yang untuk pengeditannya. Untuk pengeditannya tuh Bang Bagus belajar sendiri ataupun memang diajar oleh orang tua ataupun gimana gitu? Boleh dijelaskan ya Bang? Di sini saya memperkenalkan diri saya kepada dunia pengeditan itu melalui multimedia ya. Dimana waktu itu saya belum tahu sama sekali tentang pengeditan ini. Nah, alhamdulillah ada teman saya yang dari multimedia juga mengajarkan saya bahwa multimedia ini bisa mengedit atau apa. Nah, dari multimedia tersebut saya sudah belajar mengedit maupun memotong video lah dari awal pengeditan saya itu. Nah, dari pengeditan saya itu bisa untuk mengupload video dan sebagainya lah, termasuk untuk tugas saya juga waktu di multimedia ini. Oke. Jadi dulu itu Abang Bagus tuh memang masa SM-nya itu di SMK ataupun SMA gitu sehingga bisa mengenal multimedia gitu. Saya asalnya sih emang dari SMA ya. Dari SMA ini teman saya pun lebih banyak dari multimedia. Nah, dari multimedia ini saya lebih sering sih mengikut teman saya di saat pengeditan video atau sebagainya lah, dimana mereka nugas ngedit video atau apa, saya ngikut mereka, terus saya melihat apa yang mereka edit itu. Dari situ saya belajar juga apa caranya, terus bagaimana cara proses dari video tersebut, mengeditnya atau gimana. Nah, dari video tersebut pun alhamdulillah lah sampai sekarang pun saya lebih paham tentang
desain-desain video tersebut, apa yang ingin saya buat, terus efek-efek dari video, terus aplikasi-aplikasi yang tidak bisa dipakai untuk pengeditan video tuh alhamdulillah lah tahu dari sampai sekarang. Oke. Berarti dari teman itu tidak hanya berdampak buruk gitu kan. Jadi untuk teman-teman Abang Bagus ini memang sangat berdampak positif gitu, sehingga bisa membuat Abang Bagus ini berkembang sampai sekarang gitu. Jadi untuk sekarang Abang Bagus ini masih live streaming atau sering ngejoki pas kuliah sekarang? Bagaimana? Untuk selama kuliah ini sih saya lebih jarang ya untuk streaming ya. Iya. Tapi untuk ke joki saya lebih sering dalam joki dikit-dikit lah untuk pemasukan saya juga di saat kuliah. Dimana membantu lah istilahnya untuk membantu orang juga. Dan untuk streaming pun saya belum cukup juga untuk waktu saya. Dimana untuk proses editannya tuh bukan waktu yang bentar ya. Dimana proses waktunya pun mau makan waktu mungkin 1-2 jam lah paling cepat untuk edit video yang seperti itu. Mungkin karena Abang Bagus ini sedang menempuh perkuliahan gitu, jadi agak lebih sibuk gitu, nggak sempat untuk live streaming lagi, jadi agak berkurang gitu. Apakah itu tidak berdampak Bang untuk view-nya ataupun subscriber-nya gitu? Nah, itu lebih berdampak sih bagi saya sekarang Bang. Mungkin dari ada yang bilang, Abang kemana? Terus nggak lagi ngedit kah Bang? Katanya. Ya saya jawab sih untuk lebih fokus kuliah dulu lah, mengejar karir saya. Karena pun dari teknologi ini mungkin kedepannya saya ingin lebih banyakkan atau mementingkan apa yang terjadi untuk kedepannya lah, supaya saya enggak berada di titik-titik itu aja. Oke, jadi Abang Bagus ini berinisiatif untuk lebih berkembang gitu ya, biar tidak mentok di situ tuh, tok di situ gitu kan. Oke, berarti memang sudah sangat bagus gitu. Oke, jadi untuk kedepannya tuh kalau sudah selesai kuliah, Abang Bagus masih mau meneruskan live streamingnya, penjokiannya, ataupun mau mengejar karirnya gitu? Bagaimana Abang Bagus? Untuk dari diri saya sendiri ya, saya tuh masih ingin untuk streaming ke depannya. Tapi untuk setelah kuliah ini kita pun belum tahu ya apa yang terjadi di teknologi selanjutnya. Mungkin ada perubahan kan, kita nggak tahu. Tapi setidaknya kalau untuk kedepannya mungkin saya bakal balik ke dunia streaming saya lagi. Dari streaming saya itu mungkin dari kuliah saya ini saya bakalan makin berkembang dan teknologi ini kan makin berkembang. Nah, dari video-video streaming saya itu kemungkinan besar bakalan berkembang juga, termasuk ke streaming saya, dari editan saya, terus intinya ke teknologi itulah selalu berkembang gitu. Itu yang saya inginkan dari perkuliahan saya sekarang. Oke, terima kasih untuk pendapatnya Bang Bagus. Mungkin untuk sampai sini saja ya kawan-kawan percakapan kita hari ini. Mungkin untuk kecapan lebih jalannya lagi kita lebih bisa nongkrong-nongkrong di luar itu kan. Iya. Oke, terima kasih Abang Bagus sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast kita kali ini. Oke, untuk kesimpulannya, interaksi manusia dan komputer mempelajari antara manusia dan mesin di dalam sebuah komunikasi yang mendukung pengetahuan dari kedua antara sisi mesin dan sisi manusia. Pada sisi mesin, teknik dalam komputer grafis, sistem operasi, bahasa program, dan lingkungan pengembangannya. Sedangkan pada sisi manusia, antara lain teori komunikasi, desain industri, dan grafis, logistik, ilmu-ilmu sosial, psikologi, dan tujuan manusia yang relevan. Mungkin itu saja yang dari kesimpulan dari saya.